Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi perkotaan di Indonesia, yaitu eksplorasi konsep sustainable architecture pada bangunan tinggi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Fausul Akmal Al-Fikri dengan NIM 0902032316, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Arsitektur UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pertama latar belakang yaitu pertumbuhan urban di Indonesia memicu pembangunan gedung tinggi. Bayangkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, di sana gedung-gedung tinggi terus bermunculan, namun di balik kemegahannya ada dampak serius, yaitu emisi karbon yang tinggi, dan tekanan pada ekosistem. Itu adalah suatu tantangan bagi kita. Nah, disinilah konsep sustainable architecture hadir sebagai solusi. Tapi mengapa di Indonesia masih jarang? Ternyata kita masih menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran, teknologi yang terbatas. Melalui penelitian ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana prinsip arsitektur berkelanjutan bisa diterapkan, serta apa saja peluang dan hambatannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, kita ingin mengidentifikasi prinsip-prinsip sustainable arsitektur yang cocok untuk iklim dan budaya di Indonesia. Kedua, kita akan menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Misal, apakah material lokal bisa digunakan, atau apakah biayanya terjangkau, dan seterusnya. Selanjutnya, manfaatnya pun secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan arsitektur berkelanjutan di negara berkembang secara praktis. Hasilnya bisa jadi panduan bagi arsitek pengembang, bahkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih hijau. Nah, konsep arsitektur berkelanjutan yaitu fokus pada pengurangan dampak lingkungan dan peningkatan kualitas hidup. Ini bukan sekedar pakai panel surya atau cat hijau loh. Konsepnya lebih holistik, menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang pertama, aspek sustainable meliputi 3 aspek, yaitu material ramah lingkungan, efisien energi, dan sumber daya. Yang ketiga, pertimbangan sosial dan ekonomi. Contoh dari prinsip sustainable yang pertama, efisiensi energi, seperti gedung yang bisa menggunakan panel surya atau lampu LED seperti yang diterapkan di beberapa perkantoran di Jakarta. Yang kedua, material ramah lingkungan atau berkelanjutan. Daripada impor, kenapa tidak pakai bambu atau kayu lokal yang lebih rendah jejak karbon? Dan yang ketiga, pengolahan air. Sistem daur ulang air limbah dan penampungan air hujan bisa mengurangi pemborosan hingga 30%. Prinsip-prinsip ini sudah terbukti di banyak negara. Pertanyaannya, bisakah kita adaptasi di Indonesia? Jalan menuju gedung berkelanjutan tidak mulus. Ada 3 tantangan besar. Yang pertama, keterbatasan teknologi domestik. Banyak solusi hijau yang masih impor, sehingga tarifnya mahal. Yang kedua, kesadaran masyarakat rendah. Masih banyak yang berpikir, buat apa repot-repot pakai material mahal kalau yang biasa saja sudah cukup. Dan yang ketiga, regulasi tidak memadai. Belum ada inisiatif jelas bagi pengembang yang memilih konsep hijau. Ini mirip seperti ayam dan telur. Kalau permintaan pasar rendah, enggan berinovasi. Tapi kalau tidak ada inovasi, masyarakat tidak terbiasa. Solusinya apa? Kolaborasi multisektor untuk inovasi dan sosialisasi. Kolaborasi pemerintah seperti akademisi swasta, dan masyarakat harus duduk bersama. Selanjutnya, kita akan bahas studi literatur dan teknologi. Kabar baiknya, beberapa gedung di Indonesia sudah mulai menerapkan konsep ini. Misalnya, di Intilan Tower Surabaya, yang dimana tower ini menggunakan sistem HVAC yang termasuk canggih dan insulasi termal sehingga hemat energi. Dan yang kedua, ada bangunan perpustakaan UI yang dimana memanfaatkan desain pasif seperti orientasi bangunan dan shading alami untuk mengurangi AC. Artinya, ini bukan mimpi, teknologi sudah ada, tinggal bagaimana kita mengadaptasinya dengan kreativitas dan kebijakan yang tepat. Simpulannya,
Arsitektur berkelanjutan integrasikan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Arsitektur berkelanjutan adalah solusi nyata untuk gedung-gedung tinggi di Indonesia. Prinsipnya sudah jelas, efisiensi energi, material ramah lingkungan, dan desain cerdas. Tantangannya besar, tapi bisa diatasi dengan kolaborasi dan inovasi. Terima kasih. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai peduli. Setiap keputusan, entah sebagai arsitek, pengembang, atau bahkan penghuni gedung, bisa berdampak. Mari bersama-sama wujudkan gedung tinggi yang tidak hanya megah, tapi juga berkelanjutan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.